Yo yo yo, jumpa lagi dengan Arsad C2YT, konten kreator YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Hey, kenapa C2 berkata begitu? Karena barangkali guys sekalian sedang menonton video ini di waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke guys, berhubungan saat ini kita sedang dilanda serangan penyakit yakni virus corona, maka kali ini C2 akan membuat informasi tentang virus. Hal ini bertujuan agar guys sekalian memahami dan mengenal tentang virus. Oke, mari kita langsung saja mengetahui tentang apa itu virus. Apa itu virus? Dikutip dari wikipedia.org, virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi atau menjangkiti sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi atau menduplikatkan diri di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan sel untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Dari sumber lain, yakni dikutip dari kompas.com, virus adalah kata lain untuk racun. Virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis, menjangkiti sel makhluk hidup atau sel inang, memperbanyak diri lalu menghancurkan sel inang tersebut. Intinya guys, virus itu hidup dengan menumpang sel makhluk hidup, bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan, lalu memperbanyak diri, kemudian menghancurkan sel tempatnya hidup itu. Siapa penemu virus? Penemu virus pertama sekali adalah Adolf Edward Meyer. Lahir di Jerman pada 9 Agustus 1843 dan meninggal pada 25 Desember 1942. Ia adalah seorang ahli kimia agrikultur Jerman. Ia meneliti penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau, sehingga ia menemukan virus mosaik dan virus secara umum. Bagaimana cara kerja? Kapan virus menular? Kenapa virus itu ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami sedikit pemahaman tentang makhluk mikroorganisme, yaitu virus dan bakteri. Dari observasi dan penelitian internet C2YT tentang virus dan bakteri, dikutip dari republika.co.id yang dipaparkan oleh Prila Sita Aisyah, Koordinator Emerging Virus Research Unit Eichmann Laboratory Jakarta 2020, ia berujar bakteri itu makhluk hidup, sedangkan virus antara hidup dan mati. Begitu ilmuwan menyebutnya. Lanjut guys, bakteri ukurannya besar sehingga bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, sedangkan virus berukuran kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Bakteri memiliki sel yang mampu memperbanyak diri, sedangkan virus tidak memiliki sel, hanya berupa asam nukleik, bisa berupa DNA atau RNA yang diselubungi lapisan protein. Bakteri bisa berkembang biak atau memperbanyak diri, sedangkan virus tidak bisa menduplikat atau memperbanyak diri. Kecuali virus telah menempel di sel inang, baru dia bisa menduplikat diri. Jadi bisa dikatakan, virus itu apabila masuk ke tubuh manusia, dia otomatis memperbanyak diri. Hal itu terjadi karena virus memiliki program menduplikatkan diri dan menghancurkan sel inang. Lalu bila dia belum mendapatkan sel inang, misalnya di udara, apakah dia bisa memperbanyak diri? Dari teori di atas bisa kita menjawab, virus tidak bisa berkembang biak atau memperbanyak diri di luar sel inangnya, di udara, air maupun tanah. Namun, virus bisa menempel di tangan, pakaian, dan benda mati lainnya dalam waktu tertentu. Begitu menurut pemahaman C2YT. Oke, kita kembali ke pertanyaan di atas. Bagaimana cara kerja virus? Virus masuk ke tubuh manusia lewat mulut atau hidung dari tangan yang terdapat virus. Mungkin tanaman, memegang gagang pintu, uang, atau benda mati lainnya.
atau bersin dan ludah orang yang masuk ke mulut atau hidung manusia. Maksudnya virusnya, bukan ludahnya. Gak mungkin kali ludah masuk ke mulut orang. Bila sudah masuk dan mendapatkan sel inang, ia mulai melakukan proses duplikat atau memperbanyak diri. Bila sudah masuk ke tubuh manusia, imun tubuh mendeteksi benda lain masuk ke tubuh dan berperang melawan virus, sehingga badan panas atau demam. Ketika virus memperbanyak diri dan berperang melawan imun tubuh, mungkin sel-sel jaringan manusia mulai rusak atau mungkin ikut dihancurkan oleh imun tubuh. Contohnya seperti sel rusak di paru-paru, sehingga menyebabkan susah bernapas atau yang bisa disebut sesak napas. Selanjutnya, kapan virus itu menular? 1. Ketika manusia atau hewan bersentuhan dengan sesuatu yang terdapat virus, lalu virus tersebut masuk ke tubuh manusia lewat hidung atau mulut. 2. Virus masuk ke tubuh manusia lewat udara bersin atau ludah orang yang sudah terkena virus. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa virus itu ada? Menurut C2YT, pertanyaan ini sangat sulit dijawab karena bisa bermakna ganda, asal-asalan atau tidak sesuai fakta. Sesuai karakteristik virus, yakni bukan berupa sel, melainkan protein DNA atau RNA, maka kita bisa menarik kesimpulan. 1. Virus memang sudah ada sejak zaman dahulu atau hasil evolusi alamiah, sama halnya seperti makhluk yang lain yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pelengkap makhluk Tuhan di dunia ini. Fakta yang ada, virus ada di tubuh hewan, contohnya kelelawar. 2. Dari penelitian internet yang C2YT kumpulkan, memang ada virus yang dibuat oleh manusia, hasil laboratorium biologi. Namun sangat susah mencari peneliti yang mengaku membuat virus tersebut. Bagaimana membunuh virus? Virus tidak sama dengan bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup. Ia bisa dibunuh dengan antibiotik, sedangkan virus tidak bisa dimusnahkan dengan antibiotik. Oleh karena itu, manusia hanya mengandalkan imun atau kekebalan tubuh, serta obat-obat yang menghambat perkembangan virus di dalam tubuh. Tentunya, obat-obat yang berasal dari resep dokter. Ada baiknya sebelum kita terkena virus, kita melakukan langkah-langkah pencegahan, yakni 1. Menggunakan antiseptik seperti sabun hand sanitizer untuk mencuci tangan atau jaringan tubuh lainnya. 2. Menggunakan desinfektan untuk membunuh virus yang menempel di benda mati. Dan 3. Hindari kontak langsung, bersin, batuk-batuk, apalagi dalam masa pandemi virus tertentu di suatu wilayah. Oke guys, terima kasih telah menonton video C2YT. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa itu virus. Jangan lupa subscribe channel C2YT dan like video ini. Sampai jumpa lagi di video pengetahuan lainnya. Selamat pagi, malam, siang, dan sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.